Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Baiklah anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 211. Kita lihat gambarnya, ada Benny dengan teman-temannya, mereka sedang bermain bola, estafet bola ya. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Nah, di sini jadi ada pemimpin barisan Benny ya. Benny dia memimpin barisan untuk merapikan teman-temannya. Berbaris untuk melakukan suatu permainan. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Mereka sedang melakukan permainan estafet bola atau oper bola ya. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Kita lanjut saja. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Estafet bola. Apa alat yang digunakan dalam permainan? Tentu saja bola, ya kan? Apa alat lain yang bisa digunakan? Alat lain yang bisa digunakan mungkin bisa juga dengan menggunakan balon ya. Ya, balon. Mengapa mereka menang? Mereka memenangkan permainan karena mereka selalu kompak dengan temannya, dengan timnya. Ketika kita ingin memenangkan suatu perlombaan atau pertandingan, maka kita harus menjaga kekompakan kita dengan tim kita. Kita harus kompak ya. Kalau mau menang kita harus kompak, harus kerjasama, tidak boleh iri-iri, pokoknya harus kompak supaya bisa menang. Bagaimana aturan dalam permainan itu? Aturannya ya, mereka harus berbaris dengan rapi. Kemudian satu temannya memegang bola yang akan dioperkan ke temannya yang lain. Nah, kita tidak boleh lengah, tidak boleh bengong. Ketika bola itu datang, maka kita harus siap untuk menangkap bola tersebut. Kemudian kita operkan kepada teman yang ada di samping kita selanjutnya. Ya, itu gampang ya, anak-anak pasti sudah pandai. Cuman baca-baca juga sudah pandai. Ini seperti biasa, keragaman benda, nama benda, ciri benda, bentuk benda. Seperti bola, nama bendanya bola, bentuknya bulat ya, bulat. Kemudian bentuknya, ciri-ciri bendanya bulat, kemudian bentuknya tetap, tidak akan berubah. Oke anak-anak, kita lanjut saja ya. Kita lihat di halaman 215, di sini ada banyak gambar ya. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Tahu kan anak-anak, tempat wisata itu apa? Tempat wisata itu tempat umum yang boleh didatangi oleh siapa saja untuk untuk berekreasi, untuk mencari hiburan, ataupun untuk menambah pengetahuan seperti kebun binatang, taman bermain, pantai, atau seperti candi-candi yang ada di Jogja ya. Dan masih banyak lagi tempat wisata yang lainnya. Coba kita lihat di sini. Ada anak sedang membuang sampah di tempat sampah. Nah, tentu saja itu harus dilakukan ya. Kita berikan tanda checklist. Kemudian mengantri di tiket, di loket atau di tempat pengambilan tiket, kita harus mengantri ya, bagus. Itu harus diikuti. Kemudian gambar yang ketiga ini. Gambar ketiga ini apa ya? Menanam bunga ya. Menanam bunga atau memelihara tanaman. Itu bagus ya untuk diikuti. Kemudian gambar yang keempat, sedang apa ini? Sedang berjalan. Sepertinya itu bagus juga ya, tidak masalah ya kan. Kemudian gambar yang kelima, ini dia sedang menginjak-injak tanaman atau dia tidak menjaga keindahan tanaman, tidak boleh dicontoh. Kemudian gambar yang terakhir adalah mencoret-coret
tembok ya, mencoret di museum. Ini museum, kemudian dia museum fosil hewan ya, kemudian dia coret-coret. Itu tidak boleh dicontoh, kita beri tanda silang. Tentu anak-anak sudah tahu kan mana perbuatan yang harus dikerjakan dan mana perbuatan yang tidak boleh dikerjakan. Anak-anak juga sudah tahu, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita membuang sampah di tempat sampah, itu adalah perbuatan yang seharusnya kita lakukan. Tetapi ketika kita membuang sampah di jalan, itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh kita lakukan. Kalau kita melihat teman kita melakukan perbuatan seperti itu, maka sebaiknya kita harus menegurnya dengan baik-baik ya. Kita tegur dulu dengan kata-kata yang sopan, yang lembut, supaya dia mau mendengarkan. Oke, lanjut ya anak-anak. Jadi di sini anak-anak diperintahkan untuk mencoba contohkan sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi perbuatan yang harusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan baik ya. Tentunya seperti membantu ibu membersihkan rumah, membuang sampah, menjaga adik, atau merawat tanaman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kamu sudah bisa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Sekarang, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Lihat di sini ada Lani ya, dia sedang membuang sampah sembarangan. Dia membuang sampah tidak pada tempat sampah, itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian gambar yang kedua, dia tidak menyayangi binatang. Ya, di sini ada kucing sedang memakan tikus ya mungkin, atau mencuri ikan ya. Ada kucing mencuri ikan tetapi malah dia akan pukul menggunakan sapu. Tidak boleh ya. Sebaiknya kita menyayangi hewan peliharaan kita. Ya, tidak apa-apa kalau dia cuma ngambil ikan cuma satu ya kan. Mungkin dia lapar. Tidak apa-apa, tidak usah dipukul menggunakan sapu, kasihan kan. Binatang juga adalah makhluk ciptaan Allah, kita harus menjaga dan merawatnya. Kemudian gambar yang ketiga, sedang menyapu teras rumah, perbuatan yang sangat baik yang harus kita contoh. Kemudian membaca buku sambil tiduran, itu tidak boleh dilakukan karena akan merusak kesehatan mata. Ketika membaca buku kita harus duduk dengan tegak. Kemudian juga buku tidak boleh terlalu dekat dengan mata kita. Kemudian cahaya, kita juga harus mendapatkan cahaya yang cukup terang supaya kita bisa membaca buku. Kalau gelap jangan dipaksakan untuk membaca, bisa-bisa nanti mata kita akan rusak. Kemudian gambar selanjutnya, dia sedang menyiram tanaman atau merawat tanaman, perbuatan yang baik yang harus dilakukan. Kemudian membersihkan buku di rak buku, juga perbuatan yang sangat baik. Kemudian ada gambar dia sedang berantem dengan temannya ya, sedang marahan atau tidak akur dengan temannya, itu tidak boleh dicontoh. Kita harus rukun dengan teman-teman kita. Kemudian gambar selanjutnya, membantu ibu memasak adalah perbuatan yang harus kita contoh. Walaupun kita belum bisa membantu orang tua kita memasak, tetapi setidaknya kita tawarkan bantuan kita kepada orang tua kita. Mama, boleh saya bantu? Misalkan boleh membelikan bumbu ke warung, atau boleh motong-motong sayuran, metik-metik sayuran ya, atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita. Kemudian yang terakhir adalah Beni sedang membantu ayahnya membawakan peralatan untuk memperbaiki mobilnya yang sedang rusak. Jadi sebisa mungkin kita harus membantu orang tua kita ketika di rumah. Tidak boleh bermalas-malasan. Kita lanjutkan ya. Di sini ada permainan estafet bola.
Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri dan kanan. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Di atas kepala, kemudian tangan lurus ya. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat, maka dia adalah pemenangnya. Jadi, permainan estafet bola adalah terdiri dari dua tim, mereka berbaris. Jadi, bola dioperkan ke teman yang paling kiri, dari kanan dioperkan ke teman yang paling kiri dengan cara meliukkan badan ke kiri. Seperti itu ya. Kita lanjut. Oh, ternyata cuma sampai di sini ya. Kita lanjut saja. Sampai di sini ya. Insya Allah anak-anak hari ini Ustazah tidak akan memberikan tugas karena sebentar lagi kita ujian. Jadi anak-anak silahkan menyimak saja video-video yang sudah Ustazah buatkan dalam penjelasan materi ya. Boleh anak-anak putar lagi dari tema 1 ya. Masih ada kan di classroom? Karena ujian kita dari tema 1 dan tema 2. Jadi semua yang ada di tema 1, tema 2, anak-anak silahkan dibaca kembali, dipelajari, diulang-ulang. Tema 1 kemarin kita belajar tentang apa? Penjumlahan bersusun. Apalagi kemudian perkalian ya, perkalian. Setelah perkalian pembagian, kemudian pembagian berulang. Nah, jangan lupa anak-anak diulang-ulang di rumah supaya ketika kita melaksanakan ujian atau mengisi soal-soal ujian, kita bisa mengisinya dengan jawaban yang tepat sehingga skornya atau nilainya semuanya 100 ya. Tidak ada yang kurang. Tetap semangat, jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah dan juga mohon perlindungan kepada Allah. Semoga kita semua selalu sehat dan semoga musibah ini cepat berlalu supaya kita bisa bertemu di sekolah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.